Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifki Asrafi dari KKN BPM UGM 2021 TMPR. Nah, pada sesi yang kali ini kita akan belajar nih, gimana caranya membuat BMC teman-teman. Yang kemarin kita sudah belajar, dan tadi kita sudah belajar bisnis model kanvas teman-teman. Nah, kemarin setelah kita sudah tahu apa aja sih isi-isi BMC, apa saja sih kegunaan BMC, dan bagaimana contoh-contoh BMC yang sudah ada selama ini. Nah, ini saatnya kita mencoba mensimulasikan nih teman-teman, bagaimana kita untuk membuat BMC seperti itu. Nah, ini teman-teman masih ingat ya, ini template yang BMC kita, mungkin sederhana saja, warna putih seperti ini. Dan ini nanti yang akan kita coba isi teman-teman, kita isi dengan peluang bisnis yang mungkin bisa teman-teman coba seperti itu. Nah, untuk yang kali ini kita akan mengerjakannya itu ada dua tahap teman-teman, ada yang front stage dan back stage. Jadi kita harus tahu ini karena hal ini tuh menyangkut terkait proses bagaimana kita menciptakan sebuah bisnis teman-teman. Nah, jadi urutan pengerjaannya kita kerjain dulu nih teman-teman, yang di front stage tadi yang di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini yang terdiri dari, pertama kita harus ngisi customer segmentnya siapa aja nih, terus value proposition kita apa, terus channel kita apa, terus customer relation kita apa, dan revenue stream kita apa nih teman-teman. Nah, seperti itu. Terus juga setelah kita di front stage selesai, kita beranjak ke backstage teman-teman. Nah, di backstage-nya ada key resources, ada terus key activities, selanjutnya ada key partners, dan selanjutnya adalah cost structure teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung sedikit ya, kenapa kita harus menentukan customer segment dulu nih daripada value proposition. Nah, di sini ini yang dinamakan human brand centris seperti itu teman-teman. Karena kita mencoba memfokuskan kita berbisnis ya karena ada target marketnya, siapa sih itu, dan itu yang kita yang harus mendefinisikan siapa yang akan kita layani dengan produk yang kita berikan seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja mari kita simulasikan pembuatan BMC kali ini. Nah, di sini saya sudah ada template kosong nih teman-teman. Jadi ini kita bisa tinggal isi aja. Nah, di sini kita bisa langsung isi nih teman-teman, apa-apa saja yang kita akan bangun di sini teman-teman. Nah, di sini kan mungkin kita juga ada serial video untuk kuliner teman-teman. Nah, makanya di sini kita coba bikin mungkin menyerempet ke kuliner lah teman-teman, seperti itu. Yang pertama kita harus cari tahu customer segment kita siapa sih. Nah, yang pertama adalah kita pengen ini, kita lihat dunia digital sekarang ini kan sangat berkembang teman-teman, dan kita sekarang juga sedang COVID juga, walaupun sudah agak mereda tapi kan sekarang Omicron sedang naik-naiknya teman-teman. Nah, kita coba memberikan bisa melayani orang-orang dengan online delivery teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat online delivery teman-teman, dan kita pengennya biar ini bisnis yang bisa sederhana saja teman-teman. Kita bikin bisnis delivery aja teman-teman, jadi kita nggak ada toko fisiknya teman-teman. Jadi semua yang mau pesan ya melalui ojek online. Ini kan akan mengurangi modal teman-teman pada saat mulai. Nah, kedua, kita pengen apa sih? Yang kita mau adalah kita ingin dapat target market itu mahasiswa teman-teman. Mahasiswa yang mungkin nggak sempat masak dan mungkin nggak pintar masak juga. Dan juga kita bisa menyasar sebenarnya adalah pekerja teman-teman. Pekerja yang mungkin di makan siangnya itu
mereka pasti makan di luar teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan makanan lewat online delivery ini bisa ke mahasiswa dan pekerja teman-teman. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya tadi kita kan akan menentukan value proposition-nya teman-teman. Nah, value proposition-nya di sini kita bisa isi teman-teman. Nah, misalnya kita mau bisnis kuliner nih teman-teman, apa sih yang cocok untuk produk yang itu cuma bisa dijual online, terus mahasiswa, terus pekerja. Ya udah, kita cari aja kuliner yang rasanya Indonesia banget teman-teman. Nah, mungkin saya ada ide nasi goreng teman-teman, nasi goreng. Nah, nasi goreng seperti apa sih biar kita punya nilai yang berbeda? Nah, kita bisa bikin nasi goreng cita rasa pedas teman-teman. Nah, itu ciri pertama kita teman-teman, nasi goreng cita rasa pedas. Terus teman-teman juga bisa nambahin nih, apa sih biar lebih bagus lagi? Oh, ternyata kita bisa memadukan resep khas Timur Tengah. Nah, kan Timur Tengah ini banyak rempah-rempah yang sekarang mulai masuk nih di Indonesia. Ada nasi biryani gitu kan, ada nasi mandi, nasi kebuli. Hal yang berbau Timur Tengah ini sebenarnya bisa kita duplikasikan ke makanan-makanan di Indonesia, dan itu lumayan memiliki pasar dan orang-orang suka dengan masakan Timur Tengah teman-teman. Nah, terus gimana nih biar nasi goreng ini biar lebih menarik lagi? Nah, kita bisa saja tambahkan berbagai topping teman-teman. Nah, ini menjadi kekuatan kita punya puluhan jenis topping misalnya. Jadi dari bakso, sosis, mungkin ada perasa-perasa, ada basreng dan sebagainya. Kita bisa jadikan ini topping-topping tambahan teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang punya variasi di makanannya, ini cocok banget nih untuk teman-teman bisa jualan nasi goreng dengan berbagai jenis topping. Terus ini kita udah siapin makanan teman-teman. Mungkin kita bisa persiapkan minumannya nih teman-teman untuk produk pendamping, tapi juga bisa meningkatkan omset. Nah, kita bikin minuman teman-teman. Mungkin kita bisa bikin minuman signatur kita teman-teman. Signatur kalau minuman biasa mungkin es teh, jeruk seperti itu kan. Tapi kita di sini bisa bikin minuman signaturnya adalah kurma milkshake mungkin. Nah, kurma ini kan memiliki cita rasa yang khas teman-teman, dan teksturnya juga khas. Nah, mungkin dengan kurma kita bikin minuman ini jadi milkshake campur susu. Ini menjadi hal yang ini daya tarik untuk konsumen kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita menentuin nih channelnya tuh di mana sih? Nah, kita mau berjualannya di mana sih ini? Seperti itu. Nah, kita tentuin nih. Tadi kan kita pengen online delivery only. Nah, yang bisa online kalau untuk makanan ya berarti GrabFood. Ada GrabFood, terus ada GoFood. Sekarang juga ada Shopee Food ya kan teman-teman. Shopee Food. Ada Traveloka Food juga sekarang, Traveloka Eats. Atau Traveloka jangan dulu lah teman-teman. Nah, kita 3 ini aja, mungkin ini sudah sangat besar. Terus juga kita bisa masuk untuk media penyebaran informasi, kita bisa pakai Instagram teman-teman. Teman-teman bisa pilih Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Tapi untuk ini biar lebih sederhananya teman-teman, ini kan kita bikin versi sederhananya aja. Kita coba masuk di media informasinya adalah pakai Instagram aja teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk customer relationship-nya ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakuin nih, apa aja sih yang bisa kita lakuin? Nah, yang pertama berarti kan orang melakukan pembelian dari aplikasi food delivery. Nah, itu yang pertama hal yang kita lakuin. Yang kedua, kita juga bisa melakukan komunikasi satu arah teman-teman. Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini seperti apa maksudnya ya? Komunikasi satu arah ini seperti kayak teman-teman
bikin kartu ucapan atau di struk pembelian teman-teman, itu teman-teman bisa masukin kata-kata, misalkan selamat atau terima kasih telah memakai produk kami, atau teman-teman mau mengelaborasikan dengan pantun ataupun puisi yang itu bisa memberikan awareness terhadap brand kita seperti itu. Jadi ini misalnya kartu ucapan seperti itu ya. Terus juga teman-teman bisa bikin komunikasi dua arah teman-teman. Komunikasi dua arah ini seperti apa? Ya seperti customer service, terus juga kita balas-balasan DM di Instagram, mungkin mereka membalas story kita atau komen di feed kita, itu kita bisa berkomunikasi tuh, kita balas-balasan di situ. Nah, di situ kita bisa berinteraksi sama pembeli. Terus apalagi yang bisa dilakukan ya, itu tadi interaksi sosial media. Nah, ini menjadi penting saat ini teman-teman, karena sosial media ini udah sangat masif digunakan di masyarakat Indonesia dan terus bertumbuh penggunaannya. Jadi kita harus mulai masuk nih untuk menyebarkan informasi di sosial media. Mulai mereka terus mengkonsumsi media-media konten-konten digital kita, mereka melihat story kita, melihat feed kita, atau mereka melihat produk kita digunakan orang lain, menggunakan influencer dan sebagainya. Nah, interaksi sosial media ini menjadi penting karena kita harus membangun persepsi bahwa produk kita itu wajib mereka cobai atau wajib juga mereka kembali lagi untuk memesan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita susun ini, di front stage ini yang terakhir adalah di revenue stream atau di pendapatan. Nah, di pendapatan ini tentu langsung saja karena kita mengerucutkan penjualan kita hanya di online delivery only, berarti kita hanya ada penjualan produk secara online. Nah, karena kita kan nggak pengen ribet, ada yang toko offline lah, ada inilah, ada itu, ada sistem dropshipper, ada dropshipper mungkin nggak nyambung ya, ada sistem franchise dan sebagainya, kerjasama mungkin kita nggak ada sistem itu, jadi kita fokus di penjualan produk secara online seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita coba kembali lagi teman-teman, kita lihat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita mulai mengisi di bagian backstage teman-teman. Nah, di sini masih ada 4 kolom yang perlu kita isi. Dan yang pertama adalah key resources teman-teman. Nah, apa sih sumber daya yang perlu kita butuhkan untuk membuka nasi goreng, menjual nasi goreng seperti ini? Nah, pertama mungkin tentu kita perlu pekerja teman-teman ya kan. Nah, setelah ada pekerja, tentu kita butuh toko dan peralatan masak. Dari ini mungkin sederhana ini aja teman-teman, pekerja dan toko pekerja sama toko dan peralatan masak. Dan yang lain itu kita bisa sesuaikan kalau kita melakukan pengembangan bisnis lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa isi di key activities teman-teman, apa saja kegiatan yang kita lakukan untuk menjual nasi goreng ini. Yang pertama, kita perlu tahu operasional kerja kita jam berapa sih? Operasional toko. Misalnya kita buka jam 10 pagi nih sampai jam 10 malam. Nah, ini kan orang makan siang dapat, orang makan malam juga dapat nih teman-teman. Nah, selanjutnya juga kita melakukan aktivitas seperti belanja teman-teman, belanja bahan baku. Terus juga kita bisa di sini aktivitas kita adalah kita menyusun dan menjalankan strategi marketing teman-teman. Nah, di sini strategi marketing ini sangat perlu ya teman-teman, karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan pembeli gitu. Kita kan online delivery only, jadi kita harus memaksimalkan marketing kita teman-teman. Bagaimana orang-orang tahu kalau kita tuh ada berjualan dan hanya berjualan di online seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ini menjadi penting adalah melakukan pembukuan keuangan.
Nah, pembukuan keuangan ini penting karena kita biar kita tahu nih berapa sih pendapatan kita bulan ini dan berapa sih pendapatan kita, pengeluaran kita seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa masuk nih di key partners teman-teman. Nah, siapa saja sih yang akan jadi partners kita untuk mendukung bisnis ini? Tentu yang pertama supplier bahan baku teman-teman. Bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku yang murah dan itu selalu ada seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ada Gojek tentunya sebagai penyedia layanan GoFood. Terus juga ada Grab berarti untuk pelayanan GrabFood, dan juga ada Shopee untuk pelayanan Shopee Food, dan yang terakhir kita mungkin juga butuh e-wallet teman-teman. Karena seluruh pembayaran kita tentu kalau pakai Gojek, Grab, Shopee itu kita butuh e-wallet, butuh OVO, butuh GoPay dan sebagainya. Dan kita juga butuh integrasi. Dan terakhir adalah bank untuk menyimpan uang kita. Nah, ini untuk key partnersnya di sini ada beberapa nih teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir adalah di cost structure kita. Di cost structure kita ini tentu yang pertama kita butuh biaya bahan baku teman. Bahan baku. Terus kita juga butuh operasional toko. Operasional toko ini dari sewa toko, untuk kebersihan toko dan sebagainya teman-teman. Untuk upgrade toko juga, dan juga ada gaji pekerja. Setelah gaji pekerja kita juga di sini kita ada biaya nih, biaya pajak dari aplikasi food delivery. Nah, ini perlu dicermati teman-teman. Jadi kalau kita buka toko di GrabFood, GoFood, Shopee Food, itu kita kena pajak nih teman-teman dari mereka. Jadi pajak dari mereka itu sebesar 20% teman-teman. Jadi misalnya teman-teman jual di Shopee itu 10.000, nanti uang teman-teman dapat adalah 8.000. Nah, jadi untuk mensiasati itu, misalnya teman-teman di reel ini menjual 10.000 nih angka yang kita dapetin. Nah, itu dinaikin teman-teman 25%, jadi 12.500. Nah, dari 12.500 itulah kalau dikenain pajak 20%, nanti bakal jadi 10.000. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan 10.000 full untuk pendapatan teman-teman di luar pajak aplikasi food delivery. Seperti itu perhitungannya teman-teman. Nah, sekian video kita kali ini teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton edukasi serial video terkait BMC ini sehingga selesai, dan ini adalah akhir dari serial video BMC kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan di sini bisa dipraktekkan ataupun bisa teman-teman pelajari lagi nih dengan berbagai informasi di tempat lain. Terima kasih dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.